رسوله الكريم أما بعد على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى الروم من صنع هذا الكتاب ومن ألف هذا الكتاب اللهم ارحمه شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فصل satu fasal wal matruk minas salah thalathatu asya sesuatu yang tertinggal di dalam salat ada 3 perkara. Fardun yang pertama tergolong sesuatu yang fardu atau kata lainnya adalah rukun. Yang kedua sunnatun, sunnah. Yang ketiga hay'atun atau hay'ah. Apa itu hay'ah? Wa huma ma'adal fard wa bayyana al-musannif yang dinamakan sunnah dan hay'ah adalah selain perkara yang fardu. Jadi suatu yang tertinggal atau yang kadang dilupakan oleh orang yang sholat itu ada 3 saja. Pertama yang fardu, kedua yang sunnah atau bahasa lainnya sunnah ab'ad, yang ketiga adalah hay'ah atau bahasa lainnya adalah sunnah hay'ah. Jadi kalau kita tertinggal perkara yang fardu, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti paham, ya. Kalau yang kita tinggalkan perkara yang sunnah ab'ad, apa yang mesti kita lakukan? Mesti paham. Apalagi posisi kita misalnya jadi imam, yang belakang makmum subhanallah, subhanallah. Kita mesti paham. Makmum ngapain bilang subhanallah? Ya. Maka seorang imam bertanggung jawab dengan perkara-perkara yang terjadi di dalam sholat. Karena enggak selamanya kita ini ingat. Karena fitrah seorang manusia adalah makanul khata' wan nisyan. Tempatnya salah. Baik salahnya itu secara disengaja maupun tidak sengaja. Itu manusia, itu pasti. Jadi yang namanya manusia itu sebaik-baik manusia, meskipun dia ini tidak melakukan kesalahan secara sengaja, maka pasti manusia itu melakukan kesalahan yang tidak sengaja, yang tanpa disadari ataupun disadari. Itu manusia. Pernah nggak kalian lagi taat-taatnya sama Allah, nggak pernah maksiat, mata nggak pernah maksiat, telinga nggak pernah maksiat, lisan dijaga betul, nggak ngomong sembarangan? Karena apa yang keluar dari mulut kita itu akan dipertanggungjawabkan, dihisab. Maka usahakan apa yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang baik. Setiap jengkal perkataan dan huruf akan dihisab. Hati-hati. Maka habiskan perkataan kalian untuk murojaah Al-Quran. Habiskan perkataan kalian untuk nasihat yang baik. Jangan untuk omongan yang sia-sia. Malu nanti di hadapan Allah. Dibukakan layarnya. Ngomong dari semenjak lahir ke dunia sampai umur 60 tahun gak ada manfaatnya ngomongnya. Malu gak? Malu. Maka kalau lagi murojaah Al-Quran itu, yang semangat. Jangan malas-malasan, karena nanti akan dihisab.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semangat, akan dihisab. Lagi zikir, tahlil, semangat, akan dihisab itu perkataan baik. Lagi yasinan, semangat yasin, ya. Jangan aminnya doang yang semangat. Amin, amin. Pas giliran baca yasin, ya, kalau sudah dipastikan apa yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan yang baik, semangat. Karena nanti akan dihisab dan menjadi hisab yang membanggakan kita. Seperti itu. Ya. Maka kita balik lagi ke materi. Sesuatu yang tertinggal dalam sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah abad, dan ada yang sunnah hayat. Coba kita ingat-ingat. Perkara yang wajib atau rukun dalam sholat apa saja? Pertama, niat. Ya. Kedua apa? Takbiratul ihram. Itu wajib. Jangan ditinggal. Ketiga apa? Al-qiyam. Berdiri. Itu wajib. Kecuali bagi yang nggak mampu berdiri. Ya. Kecuali dalam sholat-sholat sunnah. Ini ada sebagian pendapat yang membolehkan. Ya. Kecuali sholat wajib berdiri. Tapi lebih afdol sholat sunnah juga berdiri. Ya. Kemudian apa lagi? Baca Al-Fatihah wajib. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka baca Al-Fatihah. Lupa Al-Fatihahnya. Gimana? Maka hikmah kenapa Al-Fatihah itu langsung hafal tanpa dihafal? Karena Al-Fatihah wajib. Kalian pernah nggak ngafal Al-Fatihah? Nggak pernah ya? Hafal sendiri ya? Alhamdulillah. Ya. Setelah Al-Fatihah apa lagi? Salawat. Hah? Ingat-ingat, kalian harus paham nih suatu yang rukun dalam sholat atau wajib. Ruku. Ruku nggak boleh ditinggal. Ya. Ruku. Setelah ruku. Tuma'nina. Setiap kali kita berpindah, ya, harus ada tuma'nina. Apa itu tuma'nina? Berhenti sejenak setelah melakukan perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Berhentinya minimal seperti apa? Minimal bacaan subhanallah yang fasih. Subhanallah. Ya, itu minimal. Maka kalau kalian bergeraknya nggak ada tuma'ninahnya, percuma. Sholatnya nggak dianggap sah oleh para alim ulama. Kalau sholat yang nggak dianggap sah berarti nggak diterima oleh Allah. Orang yang sholatnya sah belum diterima, belum tentu diterima oleh Allah. Apalagi orang yang sholatnya nggak sah, paham nggak? Orang yang sholatnya sah belum tentu sholatnya diterima oleh Allah. Karena barangkali niat sholatnya bukan untuk Allah. Apalagi orang yang sholatnya nggak sah, ini otomatis nggak diterima oleh Allah. Ya, maka hati-hati dengan tuma'ninah. Sering ini dilupakan oleh orang-orang mukmin. Kemudian apa setelah ruku? Yang tidal dan tuma'ninah. Ya. Kemudian apa? Sujud dan tuma'ninah. Duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah. Ya. Kemudian duduk tahiyat akhir. Ini wajib duduk tahiyat akhir. Terus membaca tahiyat
akhir. Bersolawat pada Nabi. Kesanahnya sunnah ab'ad. Ya. Dan wajibnya terakhir salam. Salam ke kanan itu wajib. Ya. Itu sesuatu yang nggak boleh tertinggal dalam sholat. Hati-hati. Ya. Maka perkara wajib, ya, yang kita lupakan di dalam sholat, kalau waktunya dekat, ya, dan kita belum berpindah ke perkara yang wajib lainnya, maka wajib kita balik lagi itu. Wajib balik lagi melakukan perkara yang wajib. Kalau kita lagi sholat zuhur, di rakaat yang terakhir kita bingung, ini rakaat ketiga apa keempat? Milih yang mana? Enak aja milih yang banyak cepat selesai. Kita lagi berdiri nih. Kita bingung nih, ini rakaat ketiga apa keempat? Hah? Pal? Kalau kita bingung antara rakaat ketiga dan keempat, maka kita mengambil yang paling kecil. Kalau kita bingung ini rakaat kedua atau ke-1, kita ngambil yang paling kecil. Kemudian sebelum salam, sunnah sujud sahwi. Paham ya? Bingung nih, 3 apa 4? Wah, bisa 4 baik. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Itu perkara yang wajib. Yang dilupakan ketika sholat, maka wajib diganti kalau waktunya dekat. Ya. Kembali. Kecuali perkara wajib yang seperti ini tidak tertera di dalam kitab, ya. Tapi dalam kitab-kitab besar ada, ya. Misalnya sujud, kan wajib, ya kan? Sujud nih wajib, ya. Kita udah rakaat kedua, posisi ruku baru ingat. Kalau di rakaat pertama kita sujudnya sekali. Kita sholatnya misalnya sendiri misalnya, entah masbuk atau apa. Maka kita nggak usah balik lagi ke rakaat pertama, melakukan sujud tadi yang tertinggal, ya. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau tertinggalnya jumlah bilangan rakaat, wajib kembali, ya. Tapi kalau tertinggalnya bilangan rukun yang gerakan pergerakan dan waktunya sudah lama, itu kan waktunya sudah lama tuh. Ya sudah masuk Al-Fatihah lewat, ya sudah ruku, ya. Paham ya? Awas nih, ya. Suatu saat nanti kalian jadi imam, harus paham. Itu perkara yang wajib. Ya. Kemudian perkara yang sunnah ab'ad. Ini yang dianjurkan sujud sahwi ketika kita meninggalkan. Apa saja yang sunnah ab'ad itu? Perhatikan. Langsung saja yang diloncat, ya. Nggak ketemu sih. Yang udah turun kesukaan menturut kesukaan. Ya, sebelum kita masuk ke sunnah ab'ad, ini ada sedikit penjelasan. Faman taraka tasyahud al-awwal, barang siapa yang meninggalkan tasyahud awal. Tahu tasyahud awal? Ya. Kemudian dia mengingatnya setelah dia berdiri tegak, ya. Maka dia nggak perlu kembali, ya, karena tasyahud awal bagian daripada sunnah ab'ad. Jadi tasyahud pertama dia sudah berdiri tegak, sudah masuk ke gerakan yang wajib, maka nggak boleh duduk lagi, ya. Nggak boleh duduk lagi untuk tasyahud, kecuali dia belum sempurna berdiri. Makmum bilang,
subhanallah, maka duduk lagi. Kalau sudah berdiri tegak seperti ini, ya, maka dia nggak boleh kembali. Kalau dia tahu ilmunya, kemudian dia duduk lagi, itu batal sholatnya. Hati-hati. Kalau dia sudah berdiri tegak. Ya, dan makmum wajib ngikut si imam tadi yang sudah berdiri tegak. Ya. Karena tasyahud tadi, tasyahud awal, itu sunnah ab'ad. Nanti sebelum salam, dia sujud sahwi. Dan sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Ya, dianjurkan. Kalau kita meninggalkan perkara atau sunnah ab'ad. Ya. Apa aja sunnah ab'ad itu? Pertama, tasyahud awal. Tasyahud awal tuh. Kalau kalian meninggalkan tasyahud awal, sudah sempurna berdirinya, nggak boleh kembali lagi. Tapi sebelum salam, sujud sahwi. Ya. Kemudian yang kedua, wa qu'uduhu. Duduknya. Duduk tasyahud awal. Tadi mah bacaannya, sekarang duduk tasyahud awal juga sunnah ab'ad. Barangkali kalian duduk di tasyahud awal tapi duduknya doang, nggak baca. Karena lagi ngelamun. Hah? Pas imam sudah, gimana kalau begini? Samina wa ta'na ngikut imam. Ya. Yang nggak ada urusan kalau makmum. Ya. Makanya jangan lamun sholat nih. Ya. Ya. Duduknya sunnah ab'ad, membaca tasyahud awal sunnah ab'ad. Ya. Jadi kalau ditinggalkan nggak perlu kembali lagi. Kalau sudah sempurna berdirinya. Wal kunut fi subah. Dalam madhab Imam Syafi'i, kunut di dalam sholat subuh. Ya. Juga sunnah ab'ad. Dianjurkan kalau dalam madhab Imam Syafi'i untuk kunut di dalam sholat subuh. Kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Seorang yang bermadhab Imam Syafi'i tidak boleh meninggalkan dengan sengaja kunut subuh. Kalau dia mampu untuk kunut subuh. Kecuali dia lagi jadi makmum di madhab Imam Maliki. Madhab Imam Maliki kunut. Ya. Nah, tapi kunutnya sebelum ruku. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Atau saudara kita Muhammadiyah. Atau saudara kita Salafi. Mereka enggak kunut. Ya berarti kita ngikut enggak kunut. Ya. Tapi kalau kita mampu kunut, kemudian kita bermain-main, hari ini kita enggak kunut, besok kita kunut, itu namanya talfik. Main-main di dalam agama, haram hukumnya. Ya. Ada yang kayak gitu. Karena sholatnya sendirian, barangkali subuhnya jam 9, mau kunut malu gitu, takut dilihat sama temennya, akhirnya nggak kunut biar dikira sholat duha. Nggak boleh ya kunut. Hafal loh kunutnya, terus hafal ini. Allah, hafalan sudah 2 juz, kunut yang pendek nggak hafal. Allahumma hdini fiman wa'afini fiman wa tawallani fiman wa barik li fima wa qini bi rahmatika syarra ma tadiem. Kalau kamu jadi imam, fa innaka taqti wa la yuqti alaid, itu sendiri. Terus bunyi lagi sampai wassallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apanya? Dari terserah sebenarnya. Kalau mau dijaharkan semua nggak apa-apa. Tapi kalau pengen dijaharkan kedengarannya pantas, karena yang makmum itu suka bilang amin, maka perhatikan bacanya seperti ini. Allahumma hdina fi man hadait. Makmum belakang amin. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait. Amin. Makmum juga harus ngerti posisi amin.
Jangan amin, amin, amin ya. Biar pantas. Nah, Allahumma hdina fi man hadait amin. Wa'afina fi man afait amin. Wa tawallana fi man tawallait amin. Wa barik lana fi ma a'tait amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Diam tuh. Pelan-pelan boleh ya, karena kalau kedengeran nanti khawatir yang belakangnya ikut ngomong amin. Bagian ini bukan doa tapi membesarkan nama Allah bagian ini ya. Yang tadi doa nanti ditutup, nanti untuk isyarat tutup kita sholawat Nabi. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar. Enggak, itu bukan doa. Ya. Ya, makanya makmum juga ini harus belajar nih. Biar pantas gitu ketika bilang amin. Makmum kan kerjaannya apa? Bilang amin. Kalau makmum yang baik, aminnya itu sesuai dengan posisinya. Tapi kalau makmum yang nggak baik itu yang kadang-kadang suka songong tuh, udah aminnya gentak tapi nggak pada tempatnya. Amin, amin. Ya. Ingat, doa itu jangan jadi bercandaan. Ya, doa jangan jadi bercandaan karena waktunya bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, kalau kita lupa kunut ketika subuh, ya, ketika sholat subuh, maka nggak usah balik lagi untuk kunut. Tapi sebelum salam sujud sahwi, ya. Selanjutnya apa? Wa fi akhiril witir fi nisfi tsani min Ramadan. Dan lupa kunut di sholat witir di pertengahan bulan Ramadan. Kalau kita lupa, ya, maka diganti dengan sujud sahwi. Ini apa? Wal qiyam lil kunut. Berdiri untuk kunut juga. Ya. Itu sunnah ab'ad. Barangkali ada yang kunutnya sambil duduk. Ya. Lupa ya. Ya. Kemudian apa? Wassalah ala nabi fi tasyahudil awal. Sholawat kepada nabi di tasyahud yang pertama. Itu juga sunnah ab'ad. Ya, jangan ditinggalin. Kalau kelupaan sujud sahwi. Asyhadu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Itu sunnah ab'ad. Wassalah alal ali fi tasyahud al-akhir. Dan sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ya, jadi kalau kita sholat tarawih tuh nyampe mana bacaan tasyahudnya? Kan cepet tuh. Nyampe mana? Awas nih, harus diperhatikan nih. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Asyhadu an la ilaha il wa asyhadu anna Muhammadar. Allahumma sholli ala wa ala ali kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Minimal tasahud sampai situ. Ya, jangan sampai kurang dari Ibrahim. Karena tasyahud kepada keluarga Nabi ini sunnah ab'ad. Nggak boleh ditinggal secara sengaja. Nanti kalau lupa sujud sahwi. Awas nih, hati-hati, bentar lagi bulan Ramadan. Untuk para imam, ya. Kalau makmum ikut imam aja, ini imamnya nih. Nah, jadi minimal tasahud sampai wa ala ali Ibrahim, langsung kemudian fil alamina innaka hamidum majid. Selesai itu. Itu yang wajibnya. Tetapi bersolawat kepada keluarga Nabi itu sunnah ab'ad.
sunnah yang dianjurkan dan tidak boleh ditinggal kecuali lupa. Kalau lupa diganti dengan sujud sah. Artinya apa? Jangan sampai ditinggal. Kalau kita bermadhab Imam Syafi'i, tambahin aja dikit, apa bedanya toh? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau lebih sempurna itu lebih afdol. Ya. Kita kadang ini indahnya di madhab, bukan di madhab Syafi'i ya. Indahnya di Indonesia nih. Suka memotong-motong sholat. Tapi harus ngerti mana perkara yang dianjurkan, mana yang enggak. Jangan sampai kita sholat banyak-banyak, tapi enggak sah. Ingat, yang sah saja belum tentu diterima oleh Allah. Apalagi yang tidak sah. Yang bahaya ini kan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hay'ah. Selebihnya adalah hay'ah, sunnah hay'ah. Ya. Mengangkat tangan ketika takbir, bilang Allahu Akbar selain takbiratul ihram, ya. Kalian sholat tuh kan, kadang-kadang kalian malas ngangkat tangan ketika berpindah dari ruku ke i'tidal, ya. Itu sunnah hay'ah. Ditinggalkan secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Enggak mubah, sunnah. Jadi lebih baik kita kerjakan. Wa idza qamu ila shalah qamu. Orang-orang munafik kalau dia berdiri sholat dia malas. Allahu Akbar pindah ke ruku dia tangannya enggak diangkat. Ikut aja dia. Bangkit dari ruku, Allah sami Allahu liman hamidah, enggak diangkat lagi tangannya. Apa ruginya kalian ngangkat tangan? Setelah bangun dari sujud di rakaat pertama, Allah diangkat enggak tangannya? Diangkat enggak? Kalian rakaat pertama nih, sujud kedua, bangun, Allahu Akbar berdiri, diangkat enggak tangannya? Enggak diangkat itu. Ya, di rakaat pertama atau rakaat ketiga. Ya. Rakaat kedua kalau habis tasyahud awal baru diangkat. Ya, jangan diangkat. Karena itu menyalahi. Enggak batal sholatnya, cuma menyalahi. Ya. Terus ngangkatnya tuh yang peta sampai di bawah telinga. Itu madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Ya. Allahu Akbar. Apa susahnya? Apa susahnya? Ya kan? Ya, terserah yang kayak gini. Berarti belajarnya bukan di sini. Ya, belajarnya di sosmed. Gurunya sosmed. Silakan. Ya. Ya paling begini, Allah Akbar. Jangan malas-malas. Ya, jangan gini juga. Ini mazhabnya siapa ini? Jangan melewati telinga. Intinya jangan melewati telinga. Yang paling bagus jempolnya di bawah telinga. Ya. Kecuali perempuan. Perempuan tidak usah begini, tapi ditutup saja. Kalian sudah belajar bedanya sholat laki-laki dan perempuan. Perempuan rapat, laki-laki melebar. Ya, jangan samakan. Ya, jadi itu perkara-perkara yang sering tertinggal di dalam sholat. Kalau perkara wajib, maka wajib diganti. Ya, kurang rokaatnya, wajib diganti. Meskipun udah salam, iya. Meskipun udah salam, kalau jarak waktunya dekat. Kabir nih lagi sholat, depan masbuk dia. Baru 3 rokaat, sholat zuhur, dia salam. Yang belakang sadar nih, ingetin dia. Biar sholat zuhur itu 3 rokaat. Oh, berdiri lagi dia sempurnakan takbir. Allahu Akbar. Ya. Ya itu namanya darurat. Yang dibilangkan tadi kabir masbuk. Berarti kan sholatnya
sendiri. Ya. Atau imam baru 3 rakaat salam. Ya. Yang makmum nggak bilang subhanallah. Gimana nih? Kadang-kadang makmum nih suka begini nih. Nggak apa-apa, yang makmum di belakang imam paling bertanggung jawab. Dicolek aja imamnya. Tad, sholatnya dawa telu. Iya sudah, ya berdiri lagi. Berdiri ngikut takbir. Paham ya? Kemudian juga bilang subhanallah bagi makmum itu yang jelas. Subhanallah. Dan makmum di belakang itu, kalau dia sadar imam melakukan kekeliruan, maka bagusnya makmum di belakang kompak bilang subhanallah. Semakin kuat suara subhanallah, maka semakin imam itu harus sadar kalau dia keliru. Makanya orang yang sholat di belakang imam nih harus orang yang adil sebenarnya. Jangan sampai di belakang imam ini turika. Nanti dia bilang subhanallah, yang lain enggak, kan imam nih. Ya. Minimal yang di belakang imam tuh orang yang adil. Adil tuh maknanya apa? Orang yang enggak melakukan keganjilan. Ya, orang yang enggak suka bercanda di waktu serius. Bagusnya yang di belakang imam itu bisa menggantikan imam. Karena shaf yang paling mulia, yang paling di depan adalah yang di belakang imam. Ya, ada pertanyaan? Sujud sahwi gimana? Iya nih, lupa nih. Lupa bacaan sujud sahwi. Hampir. Kok bahasa Indonesia batal sholatnya? Pertama, sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Setelah selesai tasyahud akhir. Maka sujud, 2 kali sujud. Ya, 2 kali sujud. Bacanya subhanahu man la yanamu wa la yashu. Subhanahu, maha suci ia, yakni Allah, la yanamu, yang tidak pernah tidur, wa la yashu, dan tidak pernah lupa. Kebalik berarti. Wallah alam, mungkin ada riwayatnya, tapi yang sahih dalam ilmu fikih ya, yang Angdi diketahui adalah subhanahu ma la yanamu wa la yashu. Ya. Kalau sudah salam baru ingat dia belum sujud sahwi, nggak apa-apa setelah salam sujud sahwi. Tapi jangan sengaja setelah salam. Kalau sudah salam dia tahu dirinya keliru, ya, dia sujud sahwi nggak apa-apa. 2 kali sama seperti itu. Iya, langsung sujud sahwi. Ya, langsung sujud sahwi 2 kali dan salam. Ya, ada sujud sahwi, ada sujud syukur, dan ada sujud tilawah. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Ketiganya sama-sama sujud, dan ketiganya dilakukan ketika dalam keadaan suci. Jadi yang main bola tuh selebrasi sujud itu suci nggak mereka? Nggak tahu. Barangkali wudu dulu sebelum main bola. Kita kan husnudon.
Yang mereka lakukan itu kalau ditunjukkan untuk Allah adalah baik. Tapi karena tidak memenuhi syarat sujud, maka bukan dinamakan sujud syukur. Ya. Nah, kalau kalian pengen sujud syukur, kalian suci dulu. Ingat, sujud itu ditunjukkan hanya untuk Allah dan hanya diperintahkan oleh Allah. Ya. Itu namanya bukan sujud, tapi diperintahkan oleh Allah untuk ta'zim, ihtiram kepada orang tua. Itu enggak apa-apa. Ya. Ya jangan. Ya, cium kaki orang tua sebagai rasa ta'zim wal ihtiram. Ya. Pernah kalian mencium kaki orang tua? Yang belum pernah harus cuci kaki orang tua juga. Yang udah nggak ada ya doakan aja udah. Tapi niatnya bukan untuk menyembah. Kenapa begitu? Karena nanti akan melembutkan hati. Ya. Jadi kita itu kenapa sholatnya nggak berkesan, ibadahnya nggak berkesan, imannya begini-begini baik, ngomongnya kotor baik, ngafal Quran tapi akhlaknya bobrok baik, ya, suka ngebully temennya. Kenapa itu alasannya? Karena hati kita keras. Hati kita keras. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini, dia yang punya hati lembut. Kapan seseorang itu punya hati lembut? Kalau dia berakhlakul karimah. Di antaranya tadi, birrul walidain. Ya. Dan ujiannya orang berilmu adalah takabur, hati-hati. Itulah yang tidak bisa dilakukan oleh iblis. Karena mengaku paling berilmu, dia takabur. Padahal hakikat ilmu adalah milik Allah. Semuanya milik Allah. Kalau Allah berkehendak hari ini hilang hafalan kalian, apa susahnya bagi Allah? Hari ini kita yang sudah hafiz, kita yang sudah hafal 30 juz, apa susahnya bagi Allah untuk cabut itu? Jadi kita hakikatnya nggak bisa dan nggak punya apa-apa, kan gitu. Maka kalian itu ingat kata Ang Didi, ya. Semakin bertambah ilmu kalian, semakin bertambah hafalan kalian, pasti terbersit dalam hati. Aku lebih baik dari yang lain. Ya. Lihat orang sholatnya kayak gitu. Goblok. Ya. Akhirnya kata-katanya yang kotor, kata-katanya nggak diperhatikan, akhlaknya nggak diperhatikan lagi. Ya. Makanya ada dalam hadis Nabi, barang siapa yang semakin bertambah ilmunya, tapi akhlaknya semakin buruk, maka semakin dia dilaknat oleh Allah. Hati-hati. Kalau gitu kan nggak usah belajar aja. Na'udzubillah, yang berilmu aja masih dilaknat, apalagi yang ini masalahnya. Logikanya tuh jangan dibalik-balik. Fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Kalau gitu nggak sholat aja. Yang sholat aja masih celaka. Apalagi yang nggak Kadang logikanya Bani Israel ini umat akhir zaman tuh dibalik-balik. Itu yang nutup aurat aja itu akhlaknya masih amburadul. Apalagi yang nggak nutup aurat. Jadi akhlak tuh ada dua. Ya, pertama harus beradab kepada sesama makhluk Allah. Yang kedua harus beradab kepada Khalik. Dan sesuatu yang paling durhaka adalah tidak beradab kepada Khalik. Ya. Nutup aurat adalah beradab kepada siapa nih? Kepada Khalik.
dia justru nggak berakhlak sekali kepada Allah. Saya mah yang penting baik tingkah lakunya meskipun nggak sholat. Bahaya ini. Hatinya aja. Hatinya aja. Orang Allah yang kasih dia makan, Allah yang kasih dia nafas, Allah yang kasih dia mata dan lain sebagainya. Kemudian kamu durhaka kepada Allah bilangnya dengan entengnya begitu. Justru kamu telah melakukan kedurhakaan yang luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Itu dia duduk iftirosh apa gimana? Iftirosh. Kalau posisinya tasahud akhir berarti tawarruk. Gimana duduk tawarruk? Yang terakhir itu yang meja. Pantatnya nempel. Kalau duduk iftirosh, pantatnya nggak nempel. Nah, ya di ketindihan atau dicengkal oleh kaki. Tapi kalau tawarruk, makanya kalian itu duduk tawarruk itu bagian kewajiban, hati-hati. Duduk tasyahud akhir itu kan sesuatu yang wajib. Maka kalian duduknya harus seperti ini minimal. Nah, ini nempel ke bawah. Kadang kalian kan terawih kan kadang-kadang nih ada banyak nih saudara kita yang terawih duduknya biasa iftirosh. Ya, ini jangan ini. Takutnya ikut mazhab lain kan? Enggak. Ya, kita belajar di dalam mazhab Syafi'i dulu. Ya, kalau duduk tasahud akhir, duduknya tawarruk. Paham ya? Meskipun terawih tawarruk, jangan iftirosh. Nah, itu beda urusan. Itu namanya darurat. Nah, gitu. Ya, kurang apa Allah tuh banyak toleransinya. Ya. Kalau posisi makmumnya tahiyat awal tapi makmumnya lupa yang berdiri itu gimana? Apa makmumnya ikut tahiyat awal lagi apa nunggu berdiri? Gimana? Maksudnya gimana ini? Imamnya tahiyat awal. Ya, misal imamnya tahiyat awal, ya. Tapi makmumnya lupa, makmumnya berdiri, duduk lagi. Kalau imamnya duduk, ikut duduk. Ya. Berarti yang salah nih makmum ya. Makmumnya yang salah. Duduk dah, apa sudah gitu. Ngikutin imam, ya. Makmum ngikutin imam dalam perkara yang wajib maupun yang sunnah harus ngikuti imam, ya. Kalau imamnya dia duduk tasyahud awal, ini makmum sawang namanya. Masa lupa orang di depan kelihatan, ada orang sholat tuh bisa lupa. Berarti matanya kemana nih dia? Kalau dia berdiri, meskipun sudah tegak berdirinya sempurna, ya kembali lagi. Karena dia posisinya makmum. Makanya makmum tuh kalau sholat jangan meram. Allah. Ya. Ya kalau makmum kalau sholat jangan meram. Ada lagi? Pokoknya makmum ngikut imam dah. Ya. Kecuali imamnya melakukan kesalahan yang fatal. Misalnya imamnya Al-Fatihahnya amburadul. Kalau dalam ilmu tajwid dia melakukan kesalahan yang besar yang merubah makna. Maka enggak apa-apa kalau dalam ilmu fikih dia mufarrik, dia keluar dari jamaah. Kalau imamnya melakukan kesalahan yang besar dalam sholat. Dan kesalahan itu telah disepakati oleh semua makmum. Artinya nggak ada ikhtilaf. Imam ini nggak benar nih. Maka udah jangan ikutin. Tapi kalau masih ikhtilaf, enggak ini benar. Kesalahannya masih bisa ditoleran. Kalau dalam ilmu tajwid kesalahan lafzul yang masih bisa dimakmu, ya bisa dimakfu.
lagi. Tambahannya yang saya dapat dari guru ngaji waktu masih di kampung, dan itu saya tanya aja, saya juga masih tahu sampai sekarang. Tambahan yang aturan salam tapi ditambahin lagi Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta alam bi anta muqaddir wa anta muakhir. Nah, yang ke situ tuh dibolehkan apa enggak tambahan itu? Pertama, ada tambahan doa yang disunahkan ketika sujud terakhir, ya. Kedua, setelah membaca tasyahud akhir. Itu boleh juga ada tambahan di situ. Ya. Tapi tambahannya kalau doa-doa yang ma'thurat, doa-doa yang tertera, ya, kemudian yang dicontohkan oleh Rasul, nggak apa-apa dilafadzkan. Tapi kalau doa tambahan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, ya, maka jangan dilafadzkan. Karena itu bisa membatalkan sholat. Tinggal dicari tahu aja, Pak. Doa itu masyhur nggak di kalangan para alim ulama, dicontohkan oleh Rasulullah. Kan biasanya 3 tuh doa yang masyhur tuh. Baik ketika sujud akhir maupun ketika tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang masyhur. Ketika sujud dan setelah tahiyat akhir itu boleh dibaca. Ya, seperti itu. Tapi saya juga waktu di kampung aja, dan setelah di Jakarta pun belum dengar, dan sini juga saya belum tahu juga. Nah, makanya ini saya tanyakan. Ya, wallah alam. Itu ma'thur atau tidak? Ya, artinya Pak Burhan bisa cari sendiri, barangkali ada rujukannya dari kitab apa. Ya, kalau masih ngawang-ngawang tidak ada rujukannya, saran saya baca dalam kolbun saja. Jangan dilafadzkan. Karena bisa membatalkan sholat. Ya. Boleh. Kalau di kolbun, baik doa itu tidak menggunakan bahasa Arab, boleh. Kalian berlama-lama misalnya sholat tahajud. Ya. Saudara kita tuh yang batuknya hitam tuh. Itu bisa jadi dia sholat tahajudnya lama sujudnya. Dan doanya lama. Ya. Menggunakan bahasa Indonesia itu nggak apa-apa. Asal jangan ketiduran aja. Kalau ketiduran batal sholatnya. Karena wudunya batal. Ya, kan sayang sholat udah 2 juz, ya. Sholat 2 juz, 2 rakaat, sujudnya lama, tiba-tiba ketiduran kan batal. Ya Allah alam bisawab. Tutup dengan doa kafaratul majlis.